Amin. Shalom semua Bapak Ibu terkasih. Sahabat Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Yuk memuji Tuhan Yesus. Mulutku memuji-muji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Hei, tanganku, amin, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Hei, makasih semuanya, bersama-sama kita bersuka cita. Kaki kita berjalan cari jiwa, jangan lupa mulut ini untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Amin. Joy, joy, joy. Sukacita. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Hei, upahku besar di surga. Amin, amin, amin. Upah kita besar di surga. Biarlah setiap pribadi, khususnya orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus, mulut kita senantiasa penuh dengan pujian bagi Tuhan saja dan kemuliaan bagi namanya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah kebenaranku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah kebenaranku, kebenaranku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut ini penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan, penyembahan hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari kami berikan penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, mulut ini bukan untuk kita mengumpat, tapi untuk menyembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Engkaulah penyembahanku, tempat kami menyembah. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Makasih. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penyembahan kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penyembahan kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penyembahan, amin, kepadamu Tuhan Yesus. Ya, sepanjang hari mulut kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Amin. Mengucapkan firman Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, shalom semua Bapak Ibu terkasih. Sahabat shalom, shalom sahabat. Senang aku, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wis, seram. Nanti kita buka firman Tuhan, lalu kita renungkan bersama-sama. Tuhan juga sudah pernah kasih tahu di dalam contohnya 1 Korintus 15 ayat 33. Di sana juga nanti dicatat saja, berbunyi firman Tuhan ingatkan kita supaya menjaga pergaulan yang baik. Karena kalau kita nggak menjaga pergaulan yang baik, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, nanti kita akan salah bergaul, dan salah bergaul akibatnya menjadi buruk, menjadi rusak. Tapi kalau kita bergaul benar, terutama sebagai anak Tuhan, kita karib, kita intim, kita fellowship, kita dekat dengan Bapa, dengan Tuhan, maka firman-Nya, kehendaknya, kesukaannya menjadi kesukaan kita, firman-Nya menjadi ketaatan kita dalam hidup ini. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ada istilah yang berkata, istilah-istilah zaman dulu ini tapi cukup populer, bisa membantu mengingatkan kita, seperti misalnya karena mulut badan binasa. Maka tadi pujian awal mengingatkan kita, pujian sekolah minggu, bahwa mulut ini untuk memuji Tuhan, tangan ini untuk melayani, kaki ini untuk pergi memberitakan kabar baik, bukan kabar buruk, apalagi kabar gosip, apalagi kabar-kabar hoax, bukan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Makasih semuanya, pujiannya memberkati, firman memberkati, komentar Bapak Ibu memberkati. Terima kasih buat pemberiannya ya di Facebook, bintang-bintang. Terima kasih banyak ya, sudah memberkati kehidupan hamba Tuhan. Terima kasih juga buat komentarnya, dan juga yang di YouTube, terima kasih senantiasa boleh bersama-sama kita untuk mengisi setiap pagi dengan pujian dan firman Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa keren. Baik, kita akan bersama-sama melihat beberapa bagian firman Tuhan ya. Yang pertama-tama kita lihat dulu tentang bocor mulut sesuai dengan tema kita. Jangan bergaul dengan orang yang bocor mulut ya. Amsal 20 ayat yang ke-19. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal 20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia?
Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Bocor mulut ini apa ya? Ada yang tadi kasih komentar, ember. Ember itu istilah populer di dalam bahasa kekinian, bahasa bergaul barangkali. Tapi maksudnya ember itu apa ya? Apalagi ada yang bilang ember bocor. Kadang-kadang kita dengar istilah itu bercandaan, tapi maknanya apa ya? Ember bocor, mulut ember. Maksudnya mulutnya ember, mulutnya besar, ada lubangnya. Ya, apapun yang kita, ada Ibu C bilang Carlota, ada yang bilang panggosip kodong. Iya, suka gosip. Bahasa Batak Jabir. Jabir itu artinya adalah, oh ya, ada Ibu Ratna juga bilang nyinyir, ada yang bilang Evatri tukang rimpi. Iya. Iya, Bible mengatakan, dan kita perlu perhatikan, meskipun mungkin ini hal-hal yang ringan, bicara soal karakter, kebiasaan, perhatikan pergaulan, tapi nantilah kita lihat beberapa pesan-pesan penting juga di bagian akhir daripada renungan hari ini. Intinya di sini kita diingatkan bahwa janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Pauline, makasih, mulut bukan gosip. Ada yang bilang cerewet, ada yang Sri Purwanti, Ibu Sri ini lambe turah. Lambe itu mulut, turah itu apa ya? Wah, ya, tapi paling tidak dengan firman ini mengingatkan kita supaya jangan bergaul dengan orang bocor mulut, dan kita juga jangan menjadi pelaku bocor mulut. Bapak Ibu sekalian, jujur terus terang, hal bocor mulut ini kadang-kadang kita juga sebagai hamba Tuhan melayani bisa lepas, bisa keserempet ya. Kejadian kita alami atau pas kita duduk sambil makan, diajak orang ngobrol, kadang-kadang kita juga masih suka nyerempet, minta ampun, minta maaf. Yang hamba Tuhan juga ini belum tentu sudah sempurna, tapi firman Tuhan mengajar kita untuk supaya jadi orang jangan selama-lamanya menjadi pribadi yang bocor mulut. Ingat ya, sebaiknya kita hari ini renungkan sebentar hal ini. Pergaulan kita bagaimana? Kalau ada orang-orang yang teman-teman dekat kita bocor mulut, kita tidak boleh membenci, tetapi begini, kalau kita misalnya bergaul dengan tukang parfum, biasa ikut wangi. Bergaul dengan pencuri, nanti bisa keikut, ya. Nanti bisa terlibat, atau nanti bisa masuk dalam yang lagi sekarang ini terseret, istilah gitu ya. Tapi nggak boleh benci, mendoakan ya, mengingatkan boleh, tapi jangan menjadi sama. Sama itu kumpul terus, lama-lama ya nanti bisa keikut. Kecuali Bapak Ibu memang dalam sebuah visi menjadi berkat bagi orang-orang yang bocor mulut, atau misalnya ada orang-orang yang suka mencuri, kita hadir menjadi berkat, oke, tapi kalau bergaul nanti takutnya keikut ya, dan Tuhan tidak mau kita menjadi anaknya yang suka bocor mulut, dan juga Tuhan tidak mau kita bergaul dengan orang yang bocor mulut. Supaya apa? Kita tidak menjadi anak Tuhan yang bocor mulut. Anak Tuhan kesukaannya memuji Tuhan Yesus, sepanjang hari hanya memuji Tuhan Yesus, sepanjang hari menyembah Tuhan Yesus, bukan bocor mulut. Dan tadi ada kelambe tura, atau ember bocor, mulut ember, atau capila, cerewet, Carlota, jangan ya. Ya, tadi bagian awal mengatakan siapa mengumpat. Jadi ada juga sedikit persamaannya antara bocor mulut. Jadi orang yang bocor mulut itu suka mengumpat. Mengumpat itu kalau tidak salah ada satu bahasa Jawa ya, misu. Misu itu sama dengan bahasa Indonesia maki. Tak pisu sampean. Benar apa salah ya? Tak maki. Wah. Jadi orang yang bocor mulut biasanya itu suka mengumpat. Orang yang suka mengumpat adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang suka mengumpat adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya
orang itu akan menjadi pribadi yang membuka rahasia. Siapa sih yang mau menjadi orang yang membongkar-bongkar rahasia orang? Tidak ada yang mau. Karena kita juga pribadi yang punya dosa, aib, kesalahan. Bayangkan apa yang terjadi kalau Tuhan membongkar semua dosa aibnya manusia, maka rasanya dunia ini bisa buyar, Bapak Ibu. Siapapun mereka, siapapun namanya manusia, pasti tidak luput dari kelemahan, kesalahan, kehilafan, aib. Maka saya mengajak semua orang-orang percaya, mari menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Jangan dikit-dikit maki, dikit-dikit misu, dikit-dikit mengumpat. Orang-orang ini adalah orang-orang yang suka membuka rahasia. Dan orang-orang yang membuka rahasia, Bible kasih sedikit keterangan, mereka adalah orang yang bocor mulut. Saya percaya tidak ada orang Kristen yang mau disebut bocor mulut. Ya, jadi jangan menjadi pribadi bocor mulut. Andi Simon juga tidak boleh jadi pribadi yang bocor mulut. Tidak boleh suka mengumpat, memaki. Ingat pujian tadi bahwa mulut ini bukan untuk memaki, mulut ini untuk memuji Tuhan. Maju sekarang Bapak Ibu sekalian, Kitab Mazmur pasal 101 ya, ayat yang kelima. Sekarang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu terkasih, Kitab Mazmur pasal 101 ayat yang kelima. Ya, baik. Firman Tuhan bagi kita, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Ada kata mengumpat di sana. Mengumpat apa? Di sini Bible kasih sedikit keterangan. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Mengumpat itu tadi ya, marah, memaki, lepas kontrol, misu, emosi. Dia sudah bisa ngomong macam-macam. Apalagi ada istilah gosip. Makin digosok, makin sip. Apalagi dia kumpul dengan orang-orang suka gosip. Tambah sip, tambah jadi, tambah lancar. Dengarkan Bapak Ibu sekalian. Jangan jadi orang suka ngomongin sesamamu di belakang. Ini rema yang Pastor dapat dari kitab Mazmur 101 ayat yang kelima. Jangan jadi pribadi yang suka ngomongin orang lain di belakangnya. Nah ini istilah-istilah apa ini? Tadi Li Weng berkata munafik. Helmi berkata cari-cari masalah. Kakak Enlang kasih jempol yang banyak. Ya, ojo suka ngerasani. Makasih Ibu Yeni. Apa tuh? Heti Parkudah. Ya, jangan jadi orang yang suka ngomongin sesama di belakang. Kalau kita memuji orang di depannya, maka kalau ada yang keliru, ya sampaikan di depannya. Jangan di belakangnya, alias jangan digosipin. Meskipun hari-hari ini mungkin kesukaan orang sebagian besar bergosip, tapi lewat renungan yang sederhana ini mengingatkan kita, Andi Simon dan pemirsa yang terkasih, jaga mulut. Kalau ada yang kita tidak senang hati, tidak cocok, pernah cekcok, ya kita tidak punya hak dari Tuhan untuk ngomongin di belakang jelek-jelek orang itu. Ya, kita punya kemampuan doakan, mengampuni. Kita tidak punya daya mengubah orang itu, tapi dengan kita sabar, kita mengampuni, memaafkan, mendoakan, kita sedang membuat level kedewasaan iman kita, karakter kita semakin dewasa. Ya, jadi saudara-saudara, Pastor ingatkan diri sendiri dan pemirsa sekalian terkasih, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang suka ngomongin orang di belakang. Kalau memuji biasa di depan, dan kalau jelekin biasa di belakang. Jadi saudara-saudara, kira renungan ini membawa kita menjadi anak-anak Tuhan
terang dan menyampaikan kabar baik, dan mulut kita selalu penuh dengan pujian, ya. Nah, Pastor mau buka lagi 3 ayat ya. Ayat ini dari Yakobus pasal yang ketiga, ya. Yakobus pasal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat 3 ayat, mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekarang saya akan baca lagi 3 ayat dari Yakobus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang satu, mulut. Digambarkan ini seperti mata air, ya. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Jadi dari mulut yang sama ini tidak boleh keluar berkat dan kutuk, harus berkat, ya. Kalau kita adalah orang Kristen, anak Tuhan Yesus. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk, tidak boleh, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian. Sama-sama katakan, tidak boleh, 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 ya. Ayat yang ke-11. Nah, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayo renungkan, apa ada? Satu mata air keluar 2 jenis air. Renungkan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita betul-betul anak Tuhan Yesus yang asli, bukan aspal, maka kita day by day memberi diri supaya menjaga perkataan kita, tidak bocor mulut, tidak mengumpat, tidak jelekkan orang lain, tidak ngomongin sesama di belakang mereka. Ya, karena perenungannya tadi Yakobus 3:11, apakah ada sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau tidak ada, demikian pun apakah ada orang Kristen yang sejati, anak Tuhan sungguhan, yang pagi mulutnya menyembah Tuhan, lantas siang sampai malam menjelek-jelekan orang, mengumpat orang, bocor mulut, ngomongin aib orang, ngomongin di belakang orang, menyebar hoax, gosip. Apakah ada? Renungkan itu. Thinking again. Satu lagi 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Ada nggak ya? Nggak ada jawabannya. Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tadi yang ayat 11 berkata, tidak mungkin air tawar dan air pahit keluar bersama-sama dari satu mata air sumber yang sama. Ayat 12 berkata, tidak mungkin mata air asin dapat mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin jeruk mengeluarkan ketika diperas keluar air pepaya. Tidak mungkin orang Kristen sejati, anak Tuhan Yesus, pagi-pagi menyembah Tuhan, lantas siang-siang mengutuki sesamanya. Renungkan hal ini. Selamat masuk hari yang baru Bapak Ibu sekalian. Dan apakah kita juga mungkin setelah dengar firman ini, kita sadar, oh iya, saya sudah mengerti bahwa kata-kataku itu adalah doa. Kata-kata anak Tuhan itu berkuasa. Saya mungkin pernah mengutuk orang lain, atau saya pernah mengutuk diri sendiri, atau saya sering mengeluh, mengumpat, memaki keluarga sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau sampai kita mengutuk pelayanan orang, apalagi sampai kita mendoakan gereja tutup, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pelayanan gereja YHS Balikpapan, Pastor melihat dengan iman dan mendengar berita baik, on proses. Dalam berkat Tuhan, Tuhan kasih umur panjang kepada kita semuanya dan kesempatan pelayanan gereja YHS Balikpapan. Dalam berkat Tuhan dan apa yang Pastor dengar, mohon dukung doa senantiasa, akan dibuka kembali. Tanggal kapan dan waktunya, hari apa,
nanti akan diupdate secara eksklusif. Pastinya sebagai kabar baik bagi setiap orang, khususnya kita yang banyak membantu di dalam doa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, mulut ini bukan untuk mengumpat, mulut ini bukan untuk bocor, mulut ini untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Mulut ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mulut itu bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat rohani bagi setiap Bapak Ibu yang terkasih. Pastor ini mendoakan semua pemirsa sekalian. Tadi udah mendoakan form doa. Dan sekarang pemirsa yang terkasih, diberkatilah mulutmu. Diberkatilah setiap kata demi kata yang keluar dari mulutmu. Karena kata-katamu mengandung berkat. Hidupmu diberkati secara iman, secara rohani. Karena kita mengucapkan bukan kutuk, tapi kita mengucapkan berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan kita ucapkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Yesaya 55 ayat yang 11. Mulut kami penuh dengan pujian. Amin. In Jesus name, semua pemirsa diberkati tubuh yang sehat, umur yang panjang, keluarga yang baik, pemulihan terjadi, dan semuanya setia melayani Tuhan Yesus, ibadat Tuhan Yesus sampai akhir hidup ini. Amin. Yesus, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Kalau ada yang sakit, Bapak Ibu, angkat tanganmu. Kalau masih bisa angkat tangan, angkat tanganmu. Saya percaya aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah setiap tubuh orang-orang sakit dengan pujian ini. Amin, amin, amin. Mulutku penuh dengan puji. Yang stop mengumpat. Jangan jadi orang bocor mulut, apalagi ember katanya. Apa itu arti ember? Nanti jelaskan masing-masing saja. Yang pastinya jangan mengumpat, jangan bocor mulut, jangan ngomongin orang jelek-jelek. Tapi belajarlah mulut ini memuji Tuhan dan tentu memuji ciptaan Tuhan Yesus. Kalau ada hal yang kurang baik, ya kita doakan mereka. Amin. Mulutmu penuh pujian kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Tuhan Yesus. Selamat masuk hari yang baru, sahabat Shalom. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan, memberkati. Amin. Dadah semuanya.